Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, kembali lagi bersama aku Istiqomah. Sebelum teman-teman menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe dulu. Jangan lupa untuk nyalain tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video lainnya. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, ketemu lagi bersama aku Istiqomah. Ya, di video kali ini benar-benar dadakan banget ya buat teman-teman semua, spesial gitu ya. Oke, daripada banyak banget yang bertanya ini, mending aku langsung jawab aja di video biar teman-teman juga lebih jelas dan ya pokoknya jelas lah gitu ya. Ya, sebagaimana yang teman-teman tahu, aku baru aja membuat challenge gitu ya yang akan diadakan besok gitu ya. Challenge sekarang ganti sih namanya, bukan challenge tapi Riyadhah WY40H. Oke, jadi aku sebenarnya bakal ngajakin teman-teman Riyadhah amalan-amalan lain, cuma untuk pertama ini aku mau ngajak teman-teman untuk Riyadhah WY40H dulu. Nah, ternyata banyak banget yang belum paham nih, padahal aku udah jelasin sih ya, cuma mungkin kurang jelas ya karena teks gitu ya. Oke, aku mau jelasin dulu arti dari Riyadhah WY40H. Jadi Riyadhah itu adalah membentuk kebiasaan. WY40H, WY itu waqiah, Y-nya Yasin, 40H itu 40 hari. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk membiasakan diri untuk membaca waqiah Yasin selama 40 hari gitu ya. Karena ini termasuk challenge, jadi untuk pertanyaan gimana kalau bolong-bolong? Enggak. Oke, sebenarnya boleh sih, cuma ya nggak maksimal gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya buat membentuk kebiasaan baru kita gitu ya, supaya lebih kita interaksinya dengan Quran, dan juga ini bisa mempermudah segala hajat kita gitu ya. Segala hajat kita dipermudah insya Allah gitu ya. Terus aku langsung aja mau bahas kenapa waqiah dan Yasin. Kenapa nggak surat lain? Oke, kenapa sih ya harus Yasin dan Al-Waqiah? Pertama-tama aku mau bahas dulu tentang surat Al-Waqiahnya dulu. Aku milih surat Al-Waqiah karena di surat Al-Waqiah ini banyak banget keutamaan yang kita lupakan kayak gitu ya. Oke, jadi banyak banget ini kaitannya dengan rezeki gitu ya. Al-Waqiah itu dengan rezeki. Rezeki itu kan luas ya. Nggak hanya tentang materi, uang kayak gitu, tapi juga kesehatan kita, hajat kita, pokoknya banyak lah. Oke, pertama keutamaan membaca surat Al-Waqiah itu dijauhkan dari kemiskinan, kedua memperoleh kekayaan berlimpah, ketiga ditunaikannya hajat, terus keempat dijadikan hartawan dan dermawan, kelima dilimpahkan rezeki, dan keenam dijauhkan dari kefakiran. Sebenarnya masih banyak sih ya, cuma aku ambil yang ini. Oke, jadi surat Al-Waqiah itu berkaitan erat banget dengan yang namanya rezeki gitu ya. Nah, dan ini tuh cocok banget buat kita yang banyak banget maunya, banyak banget hajatnya gitu ya. Apalagi seusia aku gitu ya, dimana pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Pokoknya banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan untuk memenuhi itu gitu ya, selain dari usaha kita belajar kayak gitu dan yang lain-lain, kita juga dibarengi nih. Kalau aku sih enaknya gitu ya, usaha melangit gitu ya. Jadi kita usahanya nggak hanya usaha bumi tapi usaha melangit juga gitu ya. Nah, inilah salah satu caranya gitu dengan membaca surat Al-Waqiah. Oke, jadi di situ. Nah, misalnya masih ada yang belum paham, kenapa sih harus surat Al-Waqiah? Padahal kan kita mau apa-apa itu bisa pakai doa gitu. Nah, jadi teman-teman, surat Al-Waqiah ini karena berkaitan erat banget dengan rezeki. Contohnya gini, kita itu sakit
sakit gigi ya, sakit gigi, terus kita beli obatnya, makan obatnya, obat sakit perut, kira-kira sembuh sih, cuma lama gitu, dan salah juga, malah mungkin kita bakal jadi sakit perut kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau pakai doa ya bisa, sebenarnya bisa terkabul, cuma emang lama gitu ya. Dan ini cara kita untuk mempercepat keinginan kita gitu ya, langsung gitu ya. Jadi kalau kata Ustaz Adi Hidayat nih, kalau kita itu mau apa-apa harus disesuaikan gitu ya. Ketika kita minta rezeki tapi bacaannya itu tentang sabar, maka yang dikasih bukan rezeki tapi ujian-ujian, makanya kita jadi sabar. Nah, makanya di sini aku mau ngajak teman-teman biar enggak salah gitu, enggak salah. Ya intinya sesuai lah gitu ya, surat Al-Waqiah dan rezeki itu sesuai kayak gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua, kenapa harus surat Yasin? Kenapa nggak surat yang lain? Oke, surat Yasin itu juga punya banyak keutamaan. Contohnya nih ya, ini tuh berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Kita kan banyak salahnya nih, dan surat Yasin ini itu cocok banget buat kita. Yang pertama, keutamaannya diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita nih ya banyak dosa, emang banyak dosa sih ya. Oke, karena kita banyak dosa, jadi kita harus sering-sering baca surat Yasin. Terus dipermudah segala urusannya, termasuk urusan hutang. Oke nih, buat teman-teman yang punya hutang, rajin-rajinlah membaca surat Yasin biar hutangnya lunas kayak gitu. Terus ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Oke, ketenangan hati itu ya, kalau kataku itu mahal banget. Karena orang kaya kalau hatinya nggak tenang itu hancur kayak gitu. Terus meningkatkan keimanan juga. Oke, kenapa sih surat Yasin gitu ya? Kenapa nggak surat yang lain? Ya kayak tadi ya yang aku bilang. Jadi ketika kita sering membaca surat Yasin, dosa kita tuh diampuni gitu ya. Sering diampuni. Ya sama halnya sih kayak tadi, kalau pertanyaannya kan kita bisa doa, kita bisa dengan cara yang lain. Iya sih bisa, cuma ini tuh surat yang emang berkaitan erat dengan dosa-dosa kita. Oke, jadi hubungannya Waqiah dan Yasin itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi teman-teman harus tahu nih ya, kita kan tadi banyak keinginannya ya, kita banyak hajatnya, kita banyak banget permintaannya, kita pengen ini, pengen itu, pokoknya banyak banget. Sementara nih ya, teman pikir-pikir dulu, sementara kita juga banyak ngelakuin dosanya, maksiatnya, pokoknya numpuk aja dosanya. Kan salah satu penghambat ketika kita berdoa itu kan dosa. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk sering baca Al-Waqiah, karena biar dosa kita semua nih ya, yang numpuk banget itu ya minimal lah, maksudnya Allah ampuni gitu ya, Allah ampuni. Jadi keinginan kita nih ya, doa-doa kita yang banyak juga itu mudah aja gitu ya. Intinya kedua surat ini itu berkaitan dengan rezeki dan dosa gitu ya. Dosa itu akan menghambat kita untuk memohon kayak gitu. Kita baca Waqiah, baca aja Al-Waqiah gitu ya setiap hari, kan berkaitan erat dengan doakan, dengan rezeki gitu. Kita tapi banyak nih yang bilang, kenapa udah rajin-rajin Al-Waqiah nih ya, padahal kan identiknya sama rezeki, tapi kenapa enggak dikabulin terus gitu doanya gitu ya. Ya kita gini loh mikir gitu ya, apa penyebab kita nggak dikabulin doa-doanya? Ya bisa jadi karena tadi dosa kita. Makanya di sini kita barengilah gitu ya, kita sambil ngurangin dosa, rezeki diangkat
kayak gitu, rezeki dilancarin, kan enak tuh ya. Jadi seimbang kali ini. Nah, dosanya turun, rezekinya naik gitu, rezekinya naik kan, keren kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu aja penjelasan tentang WY40H. Jadi teman-teman, semoga teman-teman ya yang besok mulai diperlancar. Jangan lupa siapkan mushaf gitu ya di dekat kita. Semoga dengan Riyadhah ini kita bisa banyak berinteraksinya, nggak hanya di surat Waqiah dan Yasin aja, tapi di surat-surat yang lain gitu ya. Nah, semoga video ini bisa memotivasi. Mohon maaf kalau ada sedikit cetak-cetuk kayak gitu ya. Oke, saya Istiqomah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau join juga channelnya Riyadhahnya, teman-teman bisa langsung ke Instagram aku. Sama aku bakalan ngingetin kalian setiap hari di story Instagram. Oke, dah.